Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Operator Satuan Pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi tentang pedoman penggunaan aplikasi Gigi SMP. Nah, bagi pengguna satuan pendidikan yang kemarin mendapatkan bantuan PID atau papan interaktif digital, serta yang mendapatkan laptop serta di eksternal. Nah, apa Ibu operator satuan pendidikan eh, diminta untuk mengisi formulir dan juga mengupload isi formulir di aplikasi Digi SMP. Yang pertama, Bapak Ibu untuk mengunjungi web digi.smp.kemendikdasmen.go.id dengan menggunakan username, NPSN sekolah, dan password defaultnya yaitu adalah user 12345. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah untuk verifikasi data, yaitu untuk input data. Kemudian unggah dokumen. Jika Bapak Ibu mengisi formulir, sekolah dapat mengisi poin 1 sampai 20 yang ada di formulir. Setelah terisi penuh, klik simpan draft, lalu klik cetak formulir. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah setelah formulir itu dicetak, kemudian ditandatangani dan dibubuhi stempel basah, ya, stempel sekolah dan ditandai oleh kepala sekolah. Nah, formulir ini dibubuhi tanda tangan dan stempel basah sekolah. Kemudian kita scan dan selanjutnya kita unggah. Nah, langkah balik yang nomor 3 ini yaitu untuk mengupload formulir. Nah, jika satuan pendidikan sekolah mengalami kendala dalam proses verifikasi, silakan untuk berkoordinasi dengan dinas di wilayah setempat, maksudnya adalah kabupaten atau kota. Oke, biar tidak bingung ya Bapak Ibu, kita lanjut untuk mengakses web digi.smp.kemendikdasmen.go.id. Oke, di sini sudah di halaman login. Saya karena sudah merubah password defaultnya, nanti Bapak Ibu ketika baru masuk ke web ini, masukkan NPSN dan password user 12345, kemudian Bapak Ibu masukkan password yang baru, karena di sini saya sudah merubah password defaultnya, jadi langsung saja kita login ke webnya. Nah, di sini pada tampilan dashboard, di sini ada keterangan jumlah siswa, rombel, guru, dan tendik. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ke menu verifikasi data. Langkah yang pertama yaitu kita input data terlebih dahulu. Nah, karena di sini saya sudah mengunggah ya pada tanggal 26 Februari 2026 pada pukul 13:04. Nah, pertama Bapak Ibu lakukan adalah mengisi nama kepala sekolah berikut dengan gelarnya. Kemudian bagi sekolah negeri bisa mengirimkan NIP ya. Nah, di sini saya karena sekolah swasta saya mengirimkan NIK kepala sekolah saja. Terus kemudian nomor 4 diisi oleh nomor kepala sekolah. Nah, untuk di nomor 5 ini nama penanggung jawab penerima barang. Di sini saya isikan oleh nama operator ataupun yang dipercaya mengelola aset digital sekolah ya. Berikut dengan nomor teleponnya. Nah, pada kolom nomor 7 kita ini mengisi sumber listrik. Nah, sumber listrik ini kita lihat dasarnya dari aplikasi Dapodik yang
eh, sebelumnya sudah kita isi ya. Sini kita mengisikan eh, dayanya berapa gitu kan. Terus kemudian di sini kita isi dengan ID pelanggan PLN. Jika Bapak Ibu kebingungan mencari ID pelanggan PLN, mungkin bisa melihat dari struk pembayaran listrik bulanan ya. Kemudian untuk nomor 8 kita isi dengan akses internet ya, kecepatan internet di sekolah Bapak Ibu berapa Mbps, mungkin ada yang 50 atau 100 Mbps, karena di sini saya menggunakan ya kapasitas dengan 20 Mbps. Kemudian di sini kita suruh untuk mengisikan jumlah peserta didik setiap jenjang. Untuk rombel dan ruang kelas ini sudah otomatis terisi. Kemudian jumlah papan interaktif digital atau PID. Ya, pengadaan pusat dan anggaran 2025 dengan merek Kisensei. Tentunya bagi satuan pendidikan yang sudah kemarin mendapatkan bantuan eh, hanya 1 unit saja, kita isikan dengan angka 1. Kemudian jumlah PID lainnya belum ada ya, itu dikosongkan saja. Pada nomor 16 kita isi dengan jumlah laptop yang kemarin kita dapatkan beserta hard disk eksternal. Nah, kemudian eh, nomor 17 jumlah laptop atau komputer pengadaan lainnya. Karena di sini untuk pengadaan lainnya saya diisi kosong saja ya. Kemudian untuk nomor 18 saya isi dengan alamat lengkap sekolah. Nah, perhatikan lagi ini nomor 19. Titik koordinat sekolah. Jika Bapak Ibu ketika mengisi ini berada di sekolah, ini akan sangat memudahkan ya, karena nanti secara otomatis sistem akan mencari posisi Bapak Ibu menggunakan ya aplikasi sejenis Google Map gitu ya. Nah, terus kemudian ada nomor 20 bantuan digitalisasi pembelajaran tahun ajaran 2026. Pilih salah satu pernyataan di bawah. Maksudnya tak bersedia menerima bantuan atau menolak bantuan. Nah, di sini saya sudah mengisi bersedia menerima bantuan. Kemudian setelah mengisi formulir ini dicetak ya Bapak Ibu, terus kemudian ditandatangan oleh kepala sekolah dan di stempel basah, kemudian di scan. Setelah kita scan formulir ini dan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, kita masuk ke menu unggah dokumen. Nah, di sini pastikan data di menu input data sudah lengkap ya. Status draft selesai. Tetap formulir verifikasi tersebut, dan ketiga sudah tanda tangi dan dibubuhkan stempel sekolah. Kemudian scan dokumen tersebut menjadi satu file PDF dengan maksimal ukuran 10 MB ya. Unggah file hasil scan melalui formulir di bawah ini. Dokumen yang dipakai adalah yang terakhir diunggah. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian karena di sini saya sudah mengunggah dokumennya, jadi bisa Bapak Ibu lihat sini setelah kita mengunggah dokumen hasil scan ya. Oke, nah berikutnya di menu BAPP barang. Di sini ada 2 submenu. Yang pertama untuk BAPP IFP ya, atau untuk papan digital papan interaktif digital seperti ini. Ini di menu penerimaannya kita bisa
menambahkan kapan waktu kita menerima papan interaktif digital tersebut. Karena di sini saya menerima papan interaktif digital tersebut pada tanggal 7 Desember tahun 2025 pada jam 11.30. Di sini ada bukti fotonya. Terus kemudian kita upload BAPP-nya. Nah, di sini sebetulnya sudah saya unggah ya sekitar 2-3 hari setelah penerimaan panel interaktif tersebut, dan sampai saat ini masih menunggu persetujuan karena sebelumnya eh, web ini belum ada menu untuk verifikasi data, hanya ada BAPP barang saja untuk papan interaktif digital dan BAPP laptop dan harddisk. Nah, sini di bawahnya ada eh, menu BAPP untuk laptop dan harddisk, ya, laptop yang merek DAX itu ya, atau DAC. Ini sama dengan eh, isian menu pada menu BAPP papan interaktif digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.